Shalom, selamat datang dalam program pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap harinya saudara untuk memastikan jantung rohani kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat pada hari Selasa dengan judul Teman Puasa yang berfokus pada Yesaya 58 ayat 1-8 memiliki banyak sekali makna-makna penting yang sangat aplikatif. Dan hari ini salah satu pelajaran penting yang akan kita bahas adalah tentang sebuah pertanyaan. Apa perbedaan antara sekedar beragama dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus? Pertanyaan itu dijawab dengan gamblang oleh Yesaya dalam pasalnya yang ke-58 ketika dia menjelaskan tentang apa makna berpuasa. Saya tidak yakin saudara kita tidak pernah berpuasa. Untuk alasan apapun itu, saya yakin saudara pernah berpuasa. Dan tentunya dengan beberapa model atau jenis puasa. Puasa yang dijelaskan oleh Yesaya pada pasal 58 diidentifikasi sebagai puasa pada hari raya pendamaian. Kenapa demikian? Hal ini ditegaskan oleh Yesaya pada ayatnya yang ketiga dari pasal 58 ini, saudara, melalui ekspresi merendahkan diri kami. Ekspresi yang sama ditunjukkan oleh kitab Imamat 16 ayat 29 dan 31, Imamat 23 ayat 27 sampai 32 yang memberikan petunjuk tentang puasa yang dilakukan pada hari pendamaian. Kamu harus merendahkan diri, mempersembahkan korban api-apian, membuat pertemuan kudus, dan mentahirkan diri dari segala dosa. Tetapi kemudian kalau kita membaca lebih lanjut pada pasal 58, sepertinya praktek puasa yang dilakukan oleh mereka tampaknya adalah supaya Tuhan dapat memberi pujian atas kualitas kesalehan mereka. Jadi sepertinya puasa mereka ada hubungannya dengan kesalehan mereka. Pelajaran ini memberikan pengertian kepada kita dengan baik, saudara, bahwa puasa bukanlah sebuah pertunjukan kesalehan. Puasa adalah sebuah praktek penyangkalan diri untuk mengekspresikan syukur dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa dengan merendahkan diri kita sambil membawa korban kepada Tuhan, mengadakan pertemuan kudus dengannya, mentahirkan diri kita atas semua dosa-dosa kita, kita berterima kasih kepada Tuhan atas karya penyelamatannya. Itulah puasa. Bukan supaya kita dapat persetujuan dari Tuhan atas kesalehan atau kesetiaan kita. Karena sesungguhnya yang membuat kemudian kenapa puasa dan pergumulan kita itu tidak didengar atau dijawab oleh Tuhan karena pelanggaran dosa-dosa kita. Ellen White dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 278 paragraf yang keempat memberi komentar sehubungan dengan apa yang ditulis oleh Yesaya pada Yesaya 58 tentang puasa yang benar. Saudara bisa membaca di layar teks tersebut. Disinilah letaknya roh dan sifat pekerjaan Kristus. Seluruh kehidupannya dikorbankan untuk menyelamatkan dunia. Baik di saat berpuasa di padang pencobaan, atau bahkan ketika ia makan sehidangan dengan pemungut-pemungut cukai pada pesta Matius. Ia memberikan kehidupannya untuk menebus yang hilang. Bukan dalam duka cita yang malas, atau di dalam pengorbanan badani dan di hadapan orang banyak. Justru roh pengorbanan yang benar itu katanya dinyatakan. Tetapi itu harus ditunjukkan dalam penyerahan diri, di dalam kerelaan hati untuk melayani Allah dan sesama manusia. Itu sebabnya Yesaya 58 menulis, puasa yang benar bukanlah hanya mengikuti acara yang biasa. Kitab suci menerangkan bahwa puasa itu katanya telah dipilih Allah supaya kita dapat membuka belenggu-belenggu kelaliman, dapat melepaskan tali-tali kuk yang membebani kita, supaya kita dapat memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap belenggunya. Engkau juga katanya harus menyerahkan kepada orang-orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Sungguh luar biasa, saudara, apa yang Ellen White sampaikan kepada kita tentang aplikasi dari Yesaya 58 tentang berpuasa yang benar. Maka ini memberikan pengertian kepada kita bahwa puasa bukan saja soal kesalehan kita. Puasa bukan hanya sekedar pertunjukan kesetiaan kita. Puasa bukan hanya soal saya sama Tuhan. Tapi puasa adalah apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan lain dalam upaya penyelamatan. Saya bergumul
kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya melakukan pengorbanan yang terbaik, menyangkal diri saya untuk kepentingan orang lain. Terima kasih telah bergabung dalam program Pelajaran Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Jangan lupa saksikan terus acara ini dari hari ke hari agar kita boleh terus dikuatkan, diperbaharui pengetahuan, dan kita boleh tetap setia. Dan yang paling penting, jantung kerohanian kita tetap berdetak. Tuhan Yesus memberkati.